Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu pertama Prapaskah, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman-Nya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami akan bersama membaca firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat membaca dan mengerti akan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Kianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 3 pekan kita berjumpa di media dalam peribadatan di rumah kita masing-masing untuk bersama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di akhir minggu pertama Prapaskah ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang kita baca, hanya 2 ayat yang telah kita baca tadi, dalam perikop yang berjudul Hal Menghakimi, yang mana merupakan pengajaran Yesus di bukit yang menunjukkan kepada murid-muridnya, termasuk kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat mengasihi sesama. Di dalam kehidupan kita saat ini, untuk mengasihi sesama, ada yang melakukannya dengan tidak jujur atau pura-pura tidak tulus agar dikasihi juga. Ada timbal balik yang diharapkan. Bahkan di kehidupan kita saat ini masih ada orang percaya dengan terang-terangan bertindak tidak mengasihi sesamanya, seperti berani bersaksi palsu dengan membayar orang lain dan mengadakan barang bukti agar orang yang telah menyakiti kita, merugikan kita, dan yang kita benci dapat dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada juga orang percaya yang tidak dapat menerima perbuatan orang lain yang menyakitinya sehingga menjadi dendam dalam hatinya. Tidak hanya diam namun mengutuk, tetapi ada juga yang membalas dendamnya dengan melakukan sesuatu yang setimpal dengan apa yang dirasakannya. Perbuatan-perbuatan tadi, Bapak Ibu Saudara, merupakan gambaran sikap hidup orang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mengasihi sesama, karena mereka mampu menghakimi dan menghukum sesama dengan cara dan maunya sendiri. Ini merupakan pembalasan yang dilakukan karena sakit hati yang meradang, tidak pernah hilang dalam hati, dan pikiran yang menjadi dendam untuk dibalaskan. Padahal Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19 menyatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita sebagai manusia. Namun kita tidak pernah menyadari, selalu saja kita mengambil hak Tuhan untuk kita eksekusi, seolah-olah kitalah yang berhak atas pembalasan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akar dari pembalasan kita terhadap sesama yang telah menyakiti hidup kita adalah tidak adanya pengampunan yang kita berikan lewat maaf yang telah dinyatakan. Kalaupun ada, maaf dan pengampunan yang diberikan tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa masalah yang telah terjadi telah selesai,
mereka hidup dengan damai-damai saja. Hal ini terkadang sulit untuk dilakukan, sebab bila teringat kembali akan rasa sakit hati itu, maka akan kembali rasa benci dan dendam itu muncul. Dan jika hidup kita tidak segera mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kita kembali untuk mendengarkan bahkan melakukan firman-Nya, maka kita pun, Bapak Ibu Saudara, pasti akan melakukannya apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu menghakimi dan menghukum orang lain. Hal ini Bapak Ibu Saudara berlaku karena tidak ada yang namanya ketulusan dalam menerima rasa sakit hati dan juga maaf, sehingga pengampunan yang kita berikan hanyalah di mulut saja, sementara di hati tidak ada pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghakiman serta penghukuman tidak hanya dinyatakan lewat tindakan, tetapi juga bisa terjadi lewat perkataan. Seperti contohnya mensyukuri seseorang yang dibencinya ketika orang itu mendapatkan kemalangan, ketika bangkrut usahanya, atau ketika orang itu kecelakaan, bahkan sakit dan juga mengalami kedukaan. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini dengan adanya wabah virus corona, selain disyukur-syukurin, kebanyakan orang juga yang sudah tidak bisa menerima sakit hatinya juga menyumpah supaya orang yang telah menyakiti hatinya ketika terkena virus corona, dia harus menderita dan mati. Penyakit COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, sebagian orang percaya ada yang menganggap sebagai tulah, penyakit kutukan, bahkan aib, sehingga ini menjadi bahan buat seseorang yang sakit hati terhadap orang lain yang terkena virus corona sebagai imbalan atau upah atau hukuman atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Padahal kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang dinyatakan positif COVID-19 juga disebabkan karena virus corona, bukan karena tulah, bukan karena kutuk, bukan juga karena upah atau imbalan, juga hukuman yang akhirnya membuat orang itu sakit bahkan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya dalam situasi dan kondisi kita saat ini sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menyatakan kasih Allah terhadap sesama, hidup di dalam kasih, jujur, tulus, peka terhadap sesama, peduli satu dengan yang lain, memiliki pemikiran positif, tidak menghakimi apalagi menghukum hanya karena untuk memuaskan diri. Di Minggu Prapaskah menjelang kematian Kristus Yesus di hari Jumat Agung nanti, meski kita akan melaksanakannya di rumah-rumah, kita diajak untuk mengingat kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan buat kita merupakan wujud kasih Allah yang mau mengampuni dan menghapus semua masalah atau kesalahan ataupun juga dosa yang pernah kita perbuat. Allah telah mengasihi hidup kita melalui kematian Kristus Yesus. Jika Allah saja mengasihi kita dengan pengampunan, mengapa kita tidak bisa mengampuni akan kesalahan orang lain? Mengapa masih ada benci dan rasa ingin membalas sakit hati kita? Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajak kita untuk bisa mengampuni dan menghilangkan rasa benci dan dendam di dalam hati, agar ketika mengikuti dan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung nanti, kita benar-benar siap untuk menerima berkat di dalam kehidupan kita, dan hidup kita pun akan bisa menjadi berkat di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu di minggu pertama Prapaskah ini, di mana kami akan mengakhiri
minggu-minggu sengsara, dan kami akan melihat bagaimana karya Tuhan lewat Kristus Yesus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Dan di hari Jumat Agung nanti ya Bapa, kami bersama mengingat rayakan akan kematian Kristus Yesus dengan makan dan minum roti dan juga anggur. Meskipun kami dengan situasi kondisi yang ada saat ini harus beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami percaya kami datang kepadamu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan kami mau berbakti kepada Tuhan lewat pujian dan doa, bahkan firman yang kami dengarkan secara langsung lewat media yang diberikan oleh gereja kami. Kami mau berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu, Jemaat GPIB Yudea Tangerang, dari sektor 1 hingga sektor 11 di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami hanya mampu untuk bisa mendoakan secara langsung lewat alat komunikasi yang ada ketika mereka membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami mampu untuk melakukannya lewat doa-doa yang kami sampaikan seperti di hari Minggu ini, bahkan di dalam ibadah hari Rabu dalam ibadah rumah tangga secara langsung lewat media yang ada. Kami percaya Tuhan akan senantiasa selalu memberkati kehidupan warga jemaat-Mu dari sektor 1 hingga sektor 11. Kami para pendeta dengan keluarga, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat diaken penatua, yang saat ini Tuhan kami pun merasakan bagaimana kerinduan kami untuk melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, khususnya di dalam pelayanan di gereja maupun di rumah-rumah, tapi kami tidak dapat melakukannya. Dan kerinduan itu hanya dapat kami pendam, kerinduan itu hanya dapat kami bawa dan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga tugas pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat kami lakukan di rumah. Dan kami hanya mampu untuk berdoa bagi setiap sesama kami, sehingga kami pun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, kami tetap tenang menghadapinya, kami tetap sabar, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa selalu ada untuk menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup warga jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa selalu memberikan pertolongan, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan hidup yang warga jemaat-Mu hadapi. Dan kami pun berterima kasih di dalam kehidupan sukacita warga jemaat-Mu, karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia dalam 1 minggu sepekan, sehingga mereka pun yang berulang tahun dapat bersukacita di tengah pergumulan yang ada dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagi warga jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, bahkan sedang dalam masa pemulihan di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan tolong jaga dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjaga diri dengan penuh semangat untuk bisa keluar dari masa-masa pergumulan kelemahan tubuh yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang menghadapi akan wabah virus corona yang ada. Bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang senantiasa selalu mengingatkan kami warga negara Indonesia untuk bisa waspada, untuk tetap selalu sehat di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat mereka, terutama buat para tim medis yang membantu menolong para korban COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk tetap sehat dan kuat, untuk selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berharap di dalam Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah kami pada saat ini dengan firman-Mu dapat diingatkan, dan kami pun mau membaharui kehidupan kami, sehingga di hari Jumat Agung nanti ketika kami menerima roti dan anggur, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Dan kami serahkan semua kehidupan kami, terlebih para presbiter, juga unit-unit misioner, bahkan Inforkom yang saat ini bekerja untuk membantu pelayanan yang ada di jemaat kami, agar
peribadatan yang ada di rumah-rumah dapat berjalan dengan baik, dengan firman yang telah kami dengarkan ini, yang sedang di-hosting ataupun divideokan, dapat bermanfaat dan berguna bagi warga jemaat-Mu. Tuhan juga berikan tim Inforkom kesehatan, kekuatan. Terima kasih, dan kami menyerahkan seluruh doa ini hanya dalam pengasihan-Mu, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.